Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Musputasari dengan NIM 2111440005. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul penalaran hipotesis untuk memenuhi ujian akhir semester dan pada mata kuliah logika saintifik. Nah, baiklah, langsung saja kita membahas tentang adanya penalaran hipotesis. Nah, penalaran ini bisa kalian ketahui bahwa proses berpikir berdasarkan pengamatan secara logis. Nah, sedangkan hipotesis ini adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo dan tesis, di mana hupo ini artinya sementara sedangkan tesis ini artinya pernyataan atau teori. Jadi kalau misalnya kedua tersebut digabungkan, maka artinya pernyataan yang bersifat sementara. Nah, kalau menurut Zygmunt bahwa hipotesis ini adalah proposisi dugaan yang belum terbukti. Nah, di hipotesis penalaran ini, penalaran hipotesis ini akan dibahas, itu ada dua. Yang pertama penalaran hipotesis induktif dan penalaran hipotesis deduktif. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan adanya penalaran hipotesis induktif yang pertama. Nah, baik, saya jelaskan penalaran hipotesis induktif. Nah, penalaran hipotesis induktif ini merupakan proses menarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus. Nah, adapun bentuk-bentuk penalaran hipotesis induktif ini yaitu generalisasi, analogi, serta hubungan kausalitas. Nah, adapun contoh dari penalaran hipotesis induktif ini yaitu premisnya ada 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan, dimana misalnya premis 1 itu hewan membutuhkan makanan. Premis 2 tumbuhan membutuhkan makanan. Premis 3 manusia membutuhkan makanan. Jadi kesimpulan dari premis 1, 2, 3 tadi, kesimpulannya bahwa setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, hewan, tumbuhan, manusia itu kan makhluk hidup. Jadi kesimpulannya tadi itu bahwa setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Gitu. Itu untuk contoh yang pertama. Nah, penalaran hipotesis deduktif ini merupakan penalaran yang berpikir secara tingkat tinggi serta berpikir secara kritis. Nah, penalaran hipotesis deduktif ini juga merupakan penalaran yang menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Nah, hipotesis penalaran hipotesis deduktif ini
juga penalaran yang logis apabila premis ditemukan. Nah, premis itu adalah landasan kesimpulan yang dinyatakan sudah benar. Nah, mungkin itu tentang adanya penalaran hipotesis deduktif. Mungkin itu. Oke, baiklah. Adapun contoh dari penalaran hipotesis deduktif ini, misalnya yang pertama premis 1, Pika mengkonsumsi makanan yang bergizi. Premis 2, orang yang mengkonsumsi makanan bergizi tubuhnya sehat. Jadi kesimpulannya ya dari premis tadi yaitu Pika mempunyai tubuh yang sehat. Mungkin itu contoh dari penalaran hipotesis deduktif. Baiklah, mungkin adanya itulah penjelasan saya atau presentasi saya tentang adanya penalaran hipotesis. Kalau misalnya ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.